Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 yang beranggotakan saya Nurul Resti Rahmadani dengan NIM D600200077 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Wisnu Pramesita dengan NIM D60020000166. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai web statis, arsitektur revisi, serta review mengenai program yang telah kami buat. Untuk materi yang pertama yaitu web statis. Web statis merupakan sebuah web dengan konsep konten website yang tidak terhubung dengan database, yang dibangun dengan menggunakan pemrograman web yang hanya berjalan di sisi klien saja. Yang artinya, untuk merubah isi dan konten pada web statis, kita harus melakukan perubahan dengan kode-kode atau coding web. Untuk interaksi yang terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan pembacaan skrip dan eksekusi hyperlink saja. Untuk kelebihan website statis sendiri yaitu yang pertama, tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. Yang kedua, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. Lalu yang ketiga, lebih mudah untuk website development karena biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML. Sedangkan kekurangan dari website statis yaitu yang pertama, kontennya bersifat statis, yang artinya tidak berubah-ubah. Lalu yang kedua, terbatas dalam interaksi dengan pengunjung. Yang ketiga, tidak menggunakan database. Lalu yang terakhir, tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang arsitektur MVC. MVC sendiri itu adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data yang dianggap model, terus dari tampilan yaitu view-nya, dan bagaimana caranya data-data atau tampilannya itu diproses, yang mewakilinya adalah controller. MVC sendiri bertujuan supaya pada pengembangan perangkat lunak yang besar itu mudah untuk dilakukan maintenance atau perubahan, baik itu dalam perbaikan, penambahan, ataupun pengurangan dalam kodenya atau datanya. Di sini MVC di sini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Untuk model sendiri itu bertugas untuk mengatur atau menyiapkan, memanipulasi, terus mengorganisasikan data. Itu dapat dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Jadi yang mengatur data-data yang tersimpan itu adalah model. Misalkan bertugas menambahkan, mengurangi, ataupun merubah, itu adalah model. Terus yang kedua ada view. View itu bertugas untuk menyajikan informasi yang pastinya mudah untuk dimengerti kepada user atau pengguna dari web itu, misal kliennya seperti itu, sesuai dengan instruksi dari controller juga. Jadi view di sini akan menyajikan informasinya itu jika diberikan perintah dari controller. Sedangkan controller itu memiliki tugas mengatur apa yang harus dilakukan model dan view, mana yang harus ditampilkan, mana yang harus diproses. Itu disesuaikan dengan permintaan dari usernya. Namun terkadang permintaan dari user tidak selalu memerlukan aksi dari model ataupun dari model, tapi pasti terdapat view-nya. Misalkan seperti menampilkan halaman form untuk meregistrasi user. Nah, di sini controller akan bekerja mengidentifikasi perintah dari user. Dia akan mendefinisikan perintah itu harus sampai ke model apa tidak. Ternyata dengan perintah tadi, yaitu menampilkan halaman form untuk registrasi user, itu tidak perlu digunakan model, tetapi hanya memerlukan tugas dari view, yaitu menampilkan halaman forumnya. Seperti itu adalah bagian komponen-komponen dari MVC. Nah, tadi MVC sendiri
memiliki tujuan agar mudah untuk melakukan maintenance atau perubahan. Namun dari balik dari kemudahan itu, MVC juga memiliki kekurangan yang sangat besar. Misalnya, yaitu sulit untuk mengambil fitur dari satu website ke website lainnya. Terus bekerja dengan developer lain itu bisa menjadi malapetaka. Terus MVC mudah runtuh jika websitenya terlalu besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang arsitektur MVC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web statis yang kami buat. Yang pertama itu ada tampilan home. Di bagian paling atas ini ada tampilan menunya, yaitu home, terus ada produknya dan kontak us. Ketiga menu ini akan tampil di setiap halaman yang terdapat pada web statis yang kami buat. Terus ke bawah ada ucapan selamat datang, yaitu welcome to Ella Skincare. Terus ada tombol about us. About us ini nanti akan merujuk ke halaman explore us atau tentang informasi tentang Ella Skincare ini. Terus pada bagian bawah ini ada footer. Footer ini juga ditampilkan pada setiap halaman yang kami buat. Terus langsung saja, di sini ada titel halamannya, yaitu Ella Skincare. Terus nanti kalau kita berubah ke halaman juga akan berpindah, akan berganti juga. Terus di halaman di menu produk ini terdapat dua menu lagi, yaitu Ella produk dan detail produk. Lanjut saja, karena kita sudah melihat tampilan home-nya, kita melihat bagian Ella produknya. Nah, di sini dari Ella produk itu menampilkan sebuah judul dari Ella Skincare, yaitu produknya. Terus terdapat beberapa gambar yang kami masukkan, yaitu produk-produk dari Ella seperti Glass Skin Cleanser, Lost Powder dan yang lainnya, dan beserta harganya pada bawah tampilan gambar ini. Untuk selanjutnya ada detail produk. Detail produk di sini adalah menampilkan detail-detail seperti harga dan stok gudangnya di gudangnya Ella Skincare. Di sini kami menampilkan 20 jenis produknya beserta harganya serta stok gudangnya. Jadi termuat dalam tabel. Tabel di sini warnanya kami cocokkan dengan, kami pilih agak merah seperti marun untuk mencocokkan dengan latarnya. Seterusnya ada kontak us. Kontak us sendiri ini digunakan untuk menghubungi atau mengontak kepada pemilik web Ella. Seperti kalau memiliki keperluan pembelian atau pengorderan produk secara besar atau memiliki tujuan untuk dijual kembali, itu bisa melalui ini, ataupun juga bisa hanya membeli satu tetapi harus menghubungi lebih lanjut ke Ella. Di sini menampilkan ada nama. Ini untuk menghubungi kami harus menginputkan nama, alamat, email, WA, serta ada komennya, kolom komennya. Ya, ini keperluan atau kritik dan sarannya. Terus ada tombol kirim yang nantinya akan mengirim email ke email Ella sendiri, dan hapus jika ada kata yang salah, nanti akan dihapus seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke home dan terdapat tombol about us. About us ini ada tampilan berupa informasi tentang Ella Skincare. Pada sisi kiri itu ada sejarah Ella Skincare. Terus yang pada sisi kanan itu ada visi dari Ella Skincare dan misinya. Mungkin untuk penjelasan tentang web statis dan arsitektur MVC dari kami cukup sekian. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.